Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Maulidani dengan NIM 2205111101. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi sederhana yang telah saya buat, yaitu aplikasi inventaris toko. Nah, sebelum itu saya menjelaskan tentang uh, REST API, HTTP service, dan security handling. REST API sendiri merupakan standar komunikasi antara front-end dan back-end menggunakan protokol HTTP untuk mengelola beberapa data. Kemudian REST API sendiri itu menggunakan beberapa metode utama. Di dalamnya itu ada get, menambah data atau mengambil data, post itu untuk menambah data, kemudian ada put untuk mengubah data, kemudian ada delete untuk menghapus data. Nah, di dalam aplikasi yang telah saya buat ini itu REST API itu ya, metode REST API itu digunakan semuanya. Nah, fungsinya dari REST API ini itu untuk memungkinkan aplikasi inventaris yang saya buat ini dapat mengelola stok barang, menyimpan data produk, dan mengupdate harga serta menghapus produk yang sudah tidak tersedia di toko. Nah, untuk aplikasi yang saya buat ini menggunakan HTTP service, yaitu dari Angular HTTP client gitu. HTTP service ini merupakan layanan pada Angular yang digunakan untuk mengirim request ke REST API. Nah, HTTP service ini itu digunakan untuk mengambil data produk, menyimpan data produk, dan update produk serta menghapus produk. Nah, peran dari HTTP client ini itu menjadi penghubung antara front-end dengan back-end. Nah, kemudian ada security handling. Nah, security handling itu adalah merupakan cara kita untuk melindungi sistem dan data yang kita miliki agar tidak disalahgunakan. Nah, di aplikasi inventaris yang saya buat ini itu kita menggunakan CORS. Nah, CORS ini tuh berfungsi untuk menjaga agar hanya domain tertentu saja yang bisa mengakses API yang saya miliki. Kemudian langkah keduanya itu melakukan validasi data, yaitu backend sendiri itu harus memastikan bahwa nama produknya itu tidak kosong, harganya itu tidak negatif atau minus. Nah, apa sih risikonya jika kita itu tidak memiliki security yang mumpuni gitu? Jadi data produk yang kita tambahkan itu bisa dihapus oleh orang lain gitu, tanpa sepengetahuan kita. Kemudian harganya juga bisa dimanipulasi, API-nya bisa disalahgunakan. Nah, untuk itu kita lanjut ke untuk selanjutnya itu kita boleh mencoba membuat atau membuat langkah-langkah dari awalnya gitu kan. Yang pertama itu saya membuat folder baru, yaitu folder tugas API toko. Nah,
perintahnya itu seperti ini: mkdir tugas API toko. Setelah kita mengetikkan perintah mkdir tugas API toko, itu otomatis di dalamnya itu muncul beberapa file gitu, termasuk server.js. Nah, ini berisi tentang backendnya gitu kan. Nah, di sini kita meminta atau memanggil course dan express atau backendnya. Kemudian di sini kita menambahkan data global atau data awalnya gitu, dan menambahkan perintah untuk memanggil data ini ke dalam aplikasi. Kemudian menambahkan data atau menambahkan produk, terus mengupdate produk. Misalnya kita telah mengedit gitu kan, melakukan edit terhadap produk yang kita miliki di toko, itu kita wajib mengupdate nya. Kemudian misalnya kita sudah tidak memiliki barang tersebut di toko, kita bisa menghapusnya gitu, melakukan delete. Nah, untuk mengaktifkan backendnya itu kita mudah saja, hanya mengetikkan perintah node server.js. Nah, otomatis servernya itu akan berjalan dengan sendirinya. Nah, ini adalah bentuk dari atau backendnya gitu kan. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa data yang sudah kita tambahkan. Setelah itu kita ke langkah berikutnya, itu membuat front end-nya. Nah, untuk server dari atau untuk backend node server.js ini jangan dimatikan. Kita buat terminal baru saja. Nah, kita membuat front end-nya yaitu menggunakan Ionic. Kita membuat folder tugas toko. Di sini kita mengetikkan Ionic start tugas toko blank type Angular. Nah, otomatis ini nanti akan muncul front end ini, Ionic ini, secara otomatis. Kemudian setelah itu kita masuk ke source, dan di sini ada app. Nah, di sini ada folder service. Kita wajib memunculkan folder service ini untuk menghubungkan API-nya dengan backend, terhubung dengan backend. Nah, itu perintahnya Ionic generate, atau kita bisa mengetiknya G saja, service slash API. Setelah kita mengetikkan ini, otomatis folder service ini akan muncul yang di dalamnya terdapat API.ts. Nah, di dalam API.ts sendiri itu kita mengimport injectable from Angular Core, kemudian HTTP client, dan observable dari RxJS. Nah, di sini kita memanggil get produk, tambah produk, hapus produk, dan update produk dari backend yang kita buat tadi. Kemudian kita lanjut ke
homepage.ts. Nah, di sini kita juga menambahkan beberapa komponen gitu kan. Karena kita menggunakan standalone, kita wajib menambahkan ion header, ion toolbar dan segala macamnya itu secara manual. Nah, di sini kita mengimport common module, forms module, dan mengimport API service dari API.ts ini. Kemudian di sini kita menambahkan function, itu kita di sini menambahkan function ambil data, tambah produk, terus juga edit mode, terus menambahkan produk baru atau update gitu kan. Nah, di sini perintah edit juga masih. Kemudian hapus produk dan otomatis nantinya akan mereset. Nah, ini adalah tampilan dari homepage HTML-nya. Ini tampilan source code-nya. Yaitu di sini ada manajemen produk. Nah, di sini kita menambahkan tombol edit, tampilan buat tombol edit. Kemudian kita menambahkan form input juga. Kemudian menambahkan tombol simpan, terus menambahkan tombol batal edit misalnya kita itu tidak jadi untuk mengedit gitu kan. Nah, di sini kita juga menampilkan list dari produk yang ada di toko kita. Kemudian kita juga menambahkan tombol hapusnya. Kemudian setelah itu kita bisa mencoba aplikasi yang sudah kita buat. Nah, ini adalah tampilan aplikasi manajemen produk atau inventaris sederhana. Nah, di sini adalah tampilan dari data atau produk yang sudah ada di toko. Nah, kita coba untuk menambahkan nama produk. Misalkan saya menambahkan gamepad dan memasukkan harga sebesar 250.000. Kemudian simpan produk. Otomatis di sini akan menambah atau masuk ke dalam list produk yang sudah ada. Coba kita mengedit produk tersebut. Nah, di sini saya ingin menambahkan harganya jadi 255.000. Update produk. Nah, di sini juga saya ingin mengedit lagi, tapi saya itu memencet bagaimana jika memencet batal edit gitu kan. Kita coba gitu kan, misalkan 257 nya ada kesalahan nih misalnya. Terus saya memencet tombol atau button batal edit. Nah, maka di sini masih tetap 255.000. Bagaimana jika saya memencet tombol atau button hapus? Nah, maka gamepad sendiri itu produk yang tadi kita tambahkan itu akan otomatis terhapus dari list produk yang ada di toko saya gitu. Nah, mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.